bersama aku Angel dan aku Lita. Hari ini kita mau gosipin apa lagi? Nggak tahu gosipin apa ya, sebenarnya kayak nggak ada gosip apapun sih yang wow banget. Tapi sempet sih ada yang wow satu. Iya, yang betul. loli loh. Oh ya, dia mah udah biasa kali ya, jadi maksudnya kayak dia hamil pun orang kayak istilahnya mau peduli gak peduli. Tapi tadinya jadi ada satu tiktoker gitu namanya Laili, dia tuh terlalu mengikut campur urusan mereka, jadi dia tuh ditipu sama Loli. Kata itu si Loli, kan Loli awalnya difitnah kalau dia hamil, terus dia nolak, kalau katanya enggak kok gue ditipu, dia cerita ke si Laili ini. Terus nge-live tuh si Laili sama ibunya si Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sendiri yang ngungkapin. Nah itu agak bingung. Iya terus hubungannya kamu kenapa? Apa saya tanya kamu kenapa kamu kenapa ngebela dia sampai sebegitunya, seolah-olah kamu tahu betul tahu betul bagaimana kejadian yang sebenarnya yang saya alami sebagai orang tua tunggal. Nah dari situ akhirnya dia ngomong kayak gini, gue capek banget Laili, mental gue udah gak kuat dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia dituduh hamil. Di situ ada dia minta untuk aku minta tolong kan, kita sebagai gak hamil intinya. Saya tahu itu anak hamil dari bulan lalu. Saya diam, hati saya hancur. Saya besarin dia sendirian, tiba-tiba itu anak hamil sama gembel. Kamu seorang perempuan, nanti kamu akan jadi seorang ibu. Kamu rasain sendiri rasanya gimana. Saya diem loh dari kemarin. Yang bermasalah Mail sama dia, saya yang dibawa-bawa. Nah itu agak bingung sih, soalnya si Mail ini juga selalu ada ya, yang Mail ini. Ya katanya dia tuh selalu ada untuk siapa? Si Loli ya. Tapi diumbar, gue nggak ngerti. Gue gak tau lah masalah Loli ini. Masalah Loli ketutupan sama FYP gue tentang ulang tahunnya Kamari. Oh iya. Nonton Kamari. Ulang tahunnya Tapi Kamari sedih sama tahu. ulang tahun. Tapi sedih tahu yang pas Mama mau nyupilin, dia tuh kayak nggak tahu. Iya, dia kayak mau nangis. Sebenarnya dia buat birthday cake-nya Kamari sendiri pas malam. Terus dibantu sama mertuanya, sama adiknya. Jadi kayak so sweet aja. Sedih tapi seneng gitu ya. Iya, anaknya udah setahun. Terus suaminya 40 hari. Jadi kayak benar-benar didoain gitu loh, guys. Banget ya Mamari. Betul, gue mau bahas yang menjengkelkan. Apa? Yang itu lu nonton gak sih yang poluan dia negor orang? Biasa kan ada tuh poluan-poluan yang suka negor, kamu ngapain malam-malam di sini? Ngapain? Kayak polis apa tuh ya? Iya itu namanya lupa. Cuma dia negor orang tuh lagi makan. Enggak, dia terima kasih. Nanti lipstick saya hilang. Lanjut. Terus kayak dia negor-negor orang gitu kan, jadi datang sekumpulan negor-negor pas lagi makan. Jadi kayak udah diinvestigasi, nanya-nanya, kamu ngapain matanya merah, bla bla kerja di mana? Tapi orang tuh lagi makan gitu loh. Terus dia bilang, bisa nggak sih kalau orang lagi nanya-nanya tuh kamu sambil makan gitu sopan kah? Maksudnya ke orang langsung komen, Mbak lu yang datang, lu yang sopan kah gitu maksudnya. Oh iya. Jadi si polisi ini yang ngomong-ngomong kayak, lu bisa sopan dikit iya, nggak? lu bisa sopan nggak? Gue lagi nanya lu malah makan gitu loh. Iya. Terus orang komen, Mbak lu sadar diri aja, lu yang datang, dia lagi makan diem-diem, lu nanya-nanya, lu yang nggak sopan, harusnya lu pergi. Tapi emang iya tahu nggak sopan kalau misalkan ngeganggu Ya orang kan? lagi makan, lagi tidur sama Tapi lagi emang ibadah. poluan itu tuh emang rada menjengkelkan sih. Jadi kayak orang-orang tuh komen, Mbak lu jadi poluan tuh sampingan doang, aslinya lu LC kan, bla 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 bla. Jadi kayak udahlah Mbak, lu klarifikasi deh mending. Akhirnya dari Kapolda mana gitu klarifikasi. Tapi itu polisi beneran nggak sih? Bener, investigasi yang biasa di Trans 7 itu loh. Oh iya, itu beneran polisi ya? Gue kira tuh ada yang beberapa bukan polisi. Jadi kayak di klarifikasi sama pihak kepolisian, jadi kayak permohonan maaf gitu, tapi nggak permohonan atas nama oknumnya ya, cuma kayak permohonan maaf atas bla 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 bla. Harap kedepannya untuk para polisi tuh bisa lihat sikon juga maksudnya atau apapun. Maksudnya kayak nggak jelas, terus bilang, Mbak lu mending balik lagi jadi LC deh, nggak usah jadi poluan aja nanya-nanya. Tapi emang komen netizen tuh pedes banget. Iya, mbaknya tuh yang suka kayak misal orang di pinggir jalan tengah malam, maksudnya kadang belum tahu karena apanya, tapi kayak udah nuduh gitu loh. Kamu matanya merah kenapa? Habis minum miras ya, bla bla. Maksudnya dia belum ditanya, kamu matanya merah kenapa? Kamu habis minum miras ya? Tapi nggak asik banget sih pendekatannya kayak gitu, kayak ternyata matanya merah karena apa kayak ya? orang tidur atau apa Iya, gitu. makanya dia juga lagi makan gitu loh, posisi lagi makan, bukan emang dia lagi miras gitu. Kayak, wow sekali.
Begitulah ya. Iya. Itu harusnya dievaluasi lagi sih kayak. Iya, Kayak betul. orang lagi makan, tidur sama ibadah tuh nggak boleh diganggu. Iya, jadi kayak gak jelas. Nah, terus ada Ridwan Kamil yang baru-baru rame. Nah, dia kan emang mau naik jadi gubernur kan. Oh iya. Nah, jadi rame orang-orang tuh ngelihat postingan-postingan dia di Twitter zaman dulu lah. Sebenarnya di zaman Twitter dia tuh banyak rame. Ya tahun 2017, 15, 16 ya dia kan nggak pernah kepikiran mau jadi itu ya. Nggak bener. Ya kan dia kan nggak pernah kepikiran, dia mungkin kepikirannya dia cuma manusia biasa yang ngerajain nge-tweet. Jadi ngejokes bapak-bapak aja Terus katanya. di scroll sama netizen. Iya. Apa Terus di SS kan maksudnya kayak Ridwan Kamil tuh ngomong orang yang songong bla 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 adalah orang Jakarta. Kayak DPR dewan pemakan apa gitu, jadi kayak ngejelek-jelekin aja, tapi kayak netizen tuh baru mendapatkan terus di SS semua. Terus Ridwan Kamil kayak sekarang minta maaf, maksudnya pada tahun itu pun dia gak berharap jadi masuk politik gini kan, jadi gak tahu dia cuma manusia biasa, terus akhirnya di SS semuanya. Tapi itu sebenarnya kayak hal yang gimana ya? Kayak kita juga kayak gitu gak sih? Iya, maksudnya kayak pasti, maksudnya gini ya, kita mungkin 10 tahun ke depan kita nggak tahu yang abis Iya. kita nge-tweet, ya mungkin bisa jadi gue jadi DPR nih ya, tapi kan nggak Iya. tahu ya 10 tahun ke belakang tuh gue ngapain. Nggak usah ngerti nih kita bikin video ginian 10 Iya tahun kan? ke depan siapa tahu kita Bisa jadi gue yang digosipin orang nih, jadi kayak nggak ada yang tahu gitu ke depan gimana. digosipin orang. Tapi kan minggu lalu kita gosipin Torik sama Alia. Udah Ini. lama kan? Iya. Nah tapi kan waktu itu kita bahas yang banyak netizen bilang Torik tuh nggak bisa turn on itulah, ya kan? Syarat-syarat sama Mahal Zizi kan. Bentar, Iya. ini lu mau nggak? Dia nggak bisa turn on gitu kan, terus Katanya. bilangnya ya katanya nggak bisa turn on, jadi dibilang juga si Alia tuh hamil di luar nikah, jadi mereka sekarang lagi mencari akun-akun yang bilang dia hamil di luar nikah, jadi lagi diselidiki. Terus juga ke soal si Zizi ini Udah redup, guys. udah redup ya. Tapi Rachel Fenya tuh lu liat repostannya dia di TikTok Iya. tuh menyindir. Bahkan orang sampai bilang, Buna kamu diancam segimananya sih sampai nggak bisa speak up sama sekali. Tapi katanya emang pihak keluarganya si Zizi itu benar-benar melakukan Rachel loh, maksudnya biar nggak usah dibahas lagi, nggak usah diomongin lagi. Itu pasti nggak sih orang bapaknya yang punya kuasa? Tapi kayak maksudnya sampai Oke. seorang Rachel aja nggak bisa berkutik gitu loh. Kalau Rachel tuh kayak Banyak duit juga kan dia, kan maksudnya dia bisa bayar apalah. Tapi kayak dia juga nggak bisa apa-apa. nggak kebayang banget sih, maksudnya apa ya kira-kira yang diomongin sampai selebgram nih influencer Iya. sebesar Rachel Fenya bisa bungkam. Mungkin kalau dia lawan Nikita Mirzani sih mungkin baru gak bisa kali ya. Tapi ya enggak, tapi di video Nikita Mirzani dia bilang, tapi lu tahu kan bokapnya? Kayak Tahu sebenarnya kan bingung kan. Emang bokapnya yang mana ya? Aku juga nggak tahu. Ada yang pala-pala botak gitu, adalah Tapi emang anggota DPR kan? anggota DPR. Lupa lagi namanya. Ya udah waktu itu mah nggak usah diharapin. Iya, terus si Arhan juga gak bisa speak up apa-apa. Maksudnya kayak, Gua rasa dia ditekan juga sih, dia nggak punya Iya. power juga. terus orang kayak bilang, parah ya Arhan udah lapor si Rachel, habis itu Rachel klarifikasi dia gak bantu gitu loh. Jadi kayak Rachel klarifikasi sendiri, jadinya kayak bohongan kan. Kesannya kayak Rachel yang blunder. Bohong kan? Tapi Jadi kayak Rachel yang blunder juga, kesian. Dia yang buat masalah kan sebenarnya karena Arhan gak klarifikasi tambahan kan. Dia ngebela istrinya. Atau nggak dia dibungkam. Iya, jadi kayak tidak jelas. Ya, ada apa lagi ya? Paling Ji Changwook. Tapi lu nggak ngerti Korea-Koreaan. Nggak jelas, nggak ngerti gua. Ya Tapi gua pokoknya kemarin lihat ada satu artis gantung satu ke kantor BSD. Siapa tuh? Gantung tahu? Siapa luar negeri? Artis Korea. Siapa? Siapa ya? Kalau lu bilang Kemarin. ganteng pasti beneran ganteng nih orangnya nih. Kemarin siapa ya? Yang artis Korea ke kantor BSD itu baru kemarin banget tahu. Emang ya? Blok M. Apa? Harus Korea apa? Yang ke BSD di Changwook mah ke Blok M. Yang kantor BSD itu loh. Anjas, ya udahlah itulah pokoknya ntar gue cari dulu lah. Pokoknya begitulah. Sekarang lagi banyak artis-artis yang ke Indonesia. Mau ada konser juga banyak. Terus apa? Yang tanggal 5 sama tanggal 6 itu? Iya ada Paus Franciscus. Lu nggak ikutan misal? Ya itu kan ada listnya, dibatasin. Oh, banyak banget kan. Sebenarnya kan semua mau ikut, tapi dibatasin.
tapi ya semoga aman, tentram, damai. Ya, Karena semoga bisa WFH. ya, tapi karena kita agak sulit untuk WFH dan makin terlalu banyak SDM rendah di muka bumi ini. Lu tau gak sih orang-orang komen kayak gini? Waktu itu aja Raja Salman datang gak diginiin. Gila disamain sama elah. palsu terus gila gue gak ngotak. Ya elah. Orang Indonesia tuh tololnya gak kebangetan. Emang. Itu jelas. Banyak orang kayak gitu tuh emang orang yang gimana ya? Yang gitu dah. Jadi rame di TikTok itu loh. Maksudnya orang-orang tuh buat video kayak gini. Baca deh ini di komen-komen, kan Gusti Gubernur bilang mau WFH, banyak di komen. Emangnya paus tuh siapa sih? Maksudnya emang dia penting ya? Maksudnya sampai WFH banget. Lu mau nanggung duit gua kepotong sehari ya karena dia doang datang gitu loh. Jadi kayak bilang waktu itu Raja Salman datang aja nggak digituin, katanya nggak di WFH-in. Kenapa pas dia doang nih datang digituin? Maksud gue kayak ya lu bisa tanya baik-baik itu siapa ya? Emang ada kepentingan apa ya? Iya, nggak usah ngomong-ngomong. Iya. Lagian juga kayak WFH balik lagi ke peraturan perusahaan deh. Kayak bukan siapa tuh dia yang punya perusahaan ya. Tapi kayak yang punya perusahaan ya. Tapi punya perusahaan juga nggak komen gitu sih. Maksudnya Maksudnya akan komen gitu deh. nggak mungkin nggak ada etika kayak gitu. Ya, intinya kalau ngomong tuh ya bye-bye gitu lah ya. Iya, maksudnya kan dia kan bisa ngomong, maaf itu siapa ya kalau boleh. Kan ada nih orang yang komen, maaf ya paus itu siapa ya, maksudnya kepemimpinannya kayak gimana ya, kok mau ya sampai apa, kok bisa sampai WFH, emangnya ada mau dibuat apa gitu kan. Padahal katanya mau Indonesia apa? Ya, toleransi. Ada toleransi. Ada apa lagi ya? Ada suami yang kita bahas, suami Kimberly Ryder. Ada lagi. Enggak, dia tuh ngepost karena katanya dia samain diri dia kayak di Palestina, katanya dia banyak masalah banget kan udah diceraiin, nggak boleh ketemu anaknya, bla bla bla. Terus orang-orang komen, Pak lu miskin mah miskin aja, nggak usah panggil anak-anak lu lagi gitu loh. Nyangkut jiwa gitu. Iya, jadi kayak dibilang dia banyak masalah. Terus orang komen, kembaliin dulu Pak mobilnya yang udah digelapin, mobil istri itu, gitulah pokoknya. Kalau cowok kayak gitu kayak NPD kali ya, masuknya ya. Orang NPD Nggak tahu tuh ya. susah. Tapi postingannya captionnya panjang bener. Kayak victim blaming kan. Jadi dia taruh banyak pakai surat-surat di Al-Qur'an bla 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 bla. Jadi nggak usah bawa Al-Qur'an. Jadi banyak banget gitu loh surat-surat, terus dia bilang saya ini kayak di Palestina aja semuanya masalahnya ada di saya. Gak jelas, lu gak jelas. Itu problematik. Cowok-cowok kayak gitu tuh yang bawa yang victim blaming, gaslighting, terus bawa agama, ya kan? tapi nggak introspeksi diri, itu tuh red flag. Iya. Problematik banget. Masalah dia menggelapkan mobil bininya, terus dia bilang itu biar mengajarkan anak sama bininya biar bisa naik angkutan umum. Nggak gitu. Orang udah ada duit, ngapain sih dia naik angkutan umum? Iya nggak sih? Ngapain? Maksudnya nggak harus dijual juga, malih. Kayak bisa aja dipakai aturan sendiri. Ayo kita belajar Seminggu naik. sekali apa ya kan? Nggak usah dijual, bilang aja lu butuh duit. Nggak waras. Tau deh, gue gak waras tuh emang gue abis pikir sama lu, jadi kayak gue gak mau banyak ngomong. Apa lagi? Udah. Gue sih udah sih ya. Gue cuma 2 doang sih dapatnya, yang Kamari sama si Loli itu yang katanya Hamidun terus udah digugurin. Nah nggak tahu ya, tapi banyak yang bilang dia Tapi tuh udah belum hilang juga. hamil. Udah hilang Iya. juga akun dia. Jadi nggak terlalu naik ya. Emang nggak ada yang naik banget juga sih. Mungkin kayaknya orang-orang udah pada lelah ya dengan dramanya Loli. Betul. Mungkin kita udahkan saja video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.